A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Buat semua jamaah Islam itu indah ini rahmati Allah ya, mungkin udah penasaran dan juga pengen tahu nih bagaimana cara mengatasi kecelakaan dalam tanda kutip ya di dalam rumah tangga. Misal nih mungkin kita ambil contoh-contohnya ya, misal suami di penjara dikarenakan kasus korupsi atau bahkan karena ekonomi keluarga sedang lagi nggak baik ya, apalagi terutama di saat pandemi seperti ini, ekonomi kacau akibat dari anggota keluarga itu sendiri. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa, temanya adalah maafkan kecelakaan ini sayang. Ini Masya Allah luar biasa nih. Dan sebelum kita memasuki nanti akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat sebuah tayangan dari seorang menteri yang ditangkap karena mengalami kecelakaan berupa kasus korupsi. Ini tayangannya. Pada Kamis 26 November 2020 kemarin, kata kecelakaan terpantau sukses memasuki kolom trending topik di Twitter Indonesia. Kata tersebut ramai diperbincangkan usai Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyebutkan kasus penangkapan dirinya oleh KPK sebagai kecelakaan. Banyak dari netizen yang menyebutkan kata tersebut ke dalam cuitan bernada sindiran. Bagi mereka, istilah kecelakaan biasanya dipakai untuk hal yang tidak disengaja, bukan untuk tindakan korupsi yang dilakukan secara sadar. Sebelumnya, Edi Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ekspor benih lobster. Selain Edi, KPK juga diketahui menetapkan 6 orang tersangka lainnya. Atas kasus yang menjeratnya, Edi sendiri telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden, Ketua Umum Partai Gerindra, serta sang ibunda. Ya ini adalah salah satu contoh aja ya yang lagi viral saat ini. Dan mungkin juga buat jamaah yang ada di rumah nih, mungkin juga ada mungkin keluarga, saudara, tetangga atau siapapun yang sedang terjerat kasus seperti ini. Kalau boleh dibilang adalah kasus korupsi ya. Sampai harus ditahan polisi, di istilahnya banyak yang bilang ini dengan kecelakaan. Nah tapi kalau kita bicara masalah tentang kecelakaan yang kayak gini kan bikin ribet keluarga nih. Kecelakaan ini kan juga harus menanggungkan bukan cuma dia sendiri, tapi keluarga pun menanggung hal yang sama. Bahkan banyak keluarga yang malu bahkan mungkin menghindar dari masyarakat sekitar. Nah nih mungkin kita minta dari Ustadz Syam nih pendapatnya nih, apa yang harus dilakukan seorang istri ya. Baik. Ketika suami atau mungkin seorang anak, ketika seorang ayah ini harus ditangkap di penjara karena kasus korupsi atau mungkin dalam tanda kutip kita bilang kecelakaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Utsman, Ustazah dulu, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti akan diuji, seorang pasangan akan diuji entah oleh pasangannya, entah oleh anak-anaknya, entah oleh apapun itu. Namun pasangan wabil khusus hari ini yang kita bahas adalah kecelakaan. Kalau istilah kecelakaan tadi sudah dijawab oleh netizen, biasanya karena ketidaksengajaan. Tapi ternyata ada juga ulah manusia yang disebabkan karena ulah mereka sendiri. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah sesuatu kejadian yang terjadi, musibah yang terjadi, kejadian yang terjadi kecuali fabima kasabat aydikum. Ada andil kalian di sana dan itu disebabkan oleh diri kalian sendiri. Maka ada juga ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah sesuatu akan berubah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum itu berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Maka ketika terjadi kesalahan, jangan mengatakan bahwa Allah sudah takdirkan ini hanyalah kecelakaan, maka kami kurang setuju dengan istilah yang seperti itu. Namun jikalau sudah terjadi dengan musibah yang terjadi ini bukan hanya menimpa si pelaku, tapi ternyata menimpa kepada keluarganya. Sang istri harus bagaimana untuk merelakan atau sang istri harus bagaimana untuk mengikhlaskan, apa yang harus dilakukan. Yang pertama, faqultu astaghfiru rabbakum
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. Beristighfarlah kepada Allah karena istighfar itu satu, menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati siapa sih yang akan tenang jikalau misalnya sosok suami yang mungkin pada saat ini istrinya merasakan kayaknya suamiku nggak salah, kayaknya suamiku difitnah, kayaknya ini. Ada ketidaktenangan di dalam hati. Maka kata Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Udah menjadi urusan Allah, engkau sudah usaha maksimal, maka tenangkan dirimu, tenangkan hatimu dengan mengingat Allah. Dan zikir yang terbaik termasuk yang paling baik karena disebutkan di dalam Al-Quran adalah istighfar kepada Allah. Loh, kok aku yang istighfar Ustadz? Kan bukan aku pelakunya, aku hanya pasangannya yang terdapat efek buruk daripadanya, terdampak efeknya. Apakah saya yang harus istighfar? Kenapa saya harus yang memohon taubat kepada Allah? Karena taubat itu bukan hanya bagi pendosa, tapi taubat dan istighfar itu adalah jalan keluar dari setiap permasalahan. Siapa yang gak punya masalah? Pasti semua manusia punya masalahnya. Sudah beristighfar kepada Allah, sudah berzikir kepada Allah, sudah membuat hati tenang, barulah minta tolong kepada Allah. Cara minta tolongnya bagaimana? Ista'inu bis sabri was salah. Allah memberikan sarana permintaan tolong dengan cara apa? Dengan sabar. Sabar bukan berarti nyerah, putus asa, udahlah pasrah aja, enggak. Sabar berarti kita mampu untuk menyerah tapi kita tetap berusaha. Kita mampu untuk marah tapi kita menahannya. Kita mampu untuk putus asa, udahlah depresi segala macam, tapi kita tetap berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad. Jihadnya seorang istri adalah menahan biduk rumah tangga. Jihadnya seorang anak adalah belajar. Jihadnya seorang pelajar adalah bersabar dalam belajar. Jihadnya kita nih para jomblo nih jihad dalam menahan, ya kan, berpuasa itu jihad juga sebenarnya. Bersabar. Kemudian ya, kemudian as-shalah dengan memperbaiki silah sholah, ya kan, sama kan, kalau silah dengan sholah. Kalau silah rahim menyambung hubungan dengan yang ada rahimnya. Kalau sholah menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi connecting, perbaiki connection kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu tidak mungkin kita bisa merelakan kalau Allah belum melepaskan hati kita. Seperti kisah ibunda Nabi Musa yang dilepaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi. Ketika ada suami, keluarga, ayah yang melakukan hal yang salah, jangan kita membenci sosoknya, tapi bencilah perbuatannya. Bisa jadi ayah melakukan hal demikian karena anaknya terlalu banyak nuntut, ada ayah yang melakukan demikian karena istrinya terlalu banyak nuntut, jadi kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsiran. Jadi sebenarnya kalau kita ambil kesimpulan sedikit, ini harusnya masing-masing introspeksi diri. Benar. Ya. Kenapa si suami ini melakukan ini? Jangan-jangan, jangan-jangan. Tuntutannya Justru karena banyak. tuntutannya terlalu Betul. banyak. Dari keluarga, dari anak, dari istrinya. Minta ini, minta itu, minta mobil baru dan lain-lain. Akhirnya suaminya menghalalkan segala cara. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat Ustazah Lulu nih. Ya Ustazah Lulu. Bang. Berbicara masalah tentang tayangan tadi di awal. Ini kan pasti ini ada kaitannya juga nih. Karena kalau misalnya suami ini kan pasti paling senang membahagiakan istri. Macan Apa tutul sih? nganyut dikali, betul sekali. Ya Allah. Dan istri juga senang pasti dikasih hadiah sama suami. Wah, girang bener ya kan. Itu semriwing banget tuh kalau boleh dibilang ya senyumnya ya kan. Lebar ya. Kalau lagi dikasih hadiah. Tapi ternyata hadiah yang dikasih dari suami ke istri itu pakai duit haram. Na'udzubillah, Nah ya istrinya Allah. nggak tahu. Pas tahu, wah ternyata selama ini suami gue ngasih gue hadiah ini dari duit haram. Ini gimana? Apa yang harus dilakukan sama istri? Kalau misalnya suaminya membahagiakan istrinya itu ternyata dengan duit haram. Apa yang harus dilakukan? Mohon izin penjelasannya. Terima Silakan. kasih Kak Fadli, mohon izin untuk Habib dan juga Ustadz Syam. Jamaah! Yeay! Jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sehat, berkah semuanya. Nah ini kadang banyak banget emang ya. Kita asal nerima aja. Bang, ini duit dari mana bang? Itu jarang. Ya, biasanya alhamdulillah Neng ini ada amplop Ayang Beb Hani Bani Sweetie Baby, pas dibuka 100 juta. Terima apa enggak kira-kira tuh?
Ya mau gimana kita terima, nyanyi juga enggak. Naudzubillah min dzalik. Seharusnya seperti apa? Yuk ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, terutama wanita, terutama istri. Yuk mulai dari diri sendiri, artinya apa? Qanaah, syukur, ya, ada rasa cukup, kemudian juga bersyukur atas apa yang diberikan suami. Kadang istri ketika tidak ada rasa bersyukur, maka yang hadir adalah menuntut lebih. Bang, udah punya tas bang, warna merah udah ada, merah yang garis-garis bang, merah yang totol-totol bang, merah yang segala macam yang bunga-bunga, akhirnya beli. Kemudian juga istri ini Masya Allah ya, tidak ada rasanya untuk senantiasa mengalihkan perhatian kepada ibadah. Sehingga yang ada adalah dunia pingin lebih, tampil dengan glamor, tampil dengan cantik. Cuma mohon maaf, ini yang membuat menuntut suami untuk melakukan hal-hal kecelakaan tadi. Nah, Ustaz Syam tadi udah bilang, ada yang memang tidak disadari tapi banyak kan yang kita sadari. Kemudian apa sih apa yang harus kita lakukan? Yuk pertama balik lagi kepada tujuan pernikahan. Saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sama-sama tolong bantu dalam ketakwaan dan sama-sama bantu tolong menjauhkan dari kemaksiatan atau keburukan. Ya, mengingatkan kepada suami, bang, nggak apa-apa bang, kalaupun abang ngasih sedikit, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Kita sering bilang barokah ziyadatul khair, ziyadatul manfaat, tambah baik, tambah kemanfaatan. Kembali kepada tujuan pernikahan, saling tolong bantu dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, peran suami adalah pemimpin. Qawwam, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, adalah pemimpin yang nantinya membimbing, tidak hanya sebatas dunia tapi bahkan mudah-mudahan sampai kepada surganya Allah. Nabi mencium bukan tangan pembesar, bukan kaisar, bukan sultan, yang Nabi cium tangan seorang pemukul batu, bekerja dengan keras karena yang dipakainya adalah harta yang halal, yang berkah, bukan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa? Pengaruh terhadap keluarga ini besar. Makanya pentingnya menuntut ilmu, pahami ilmu agama. Kenapa? Ketika dalam perjalanan makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Oh ini nggak boleh nih yang haram nih, cari yang halal, yang berkah. Ya, artinya apa? Pengaruh terhadap doa tidak diijabah. Kemudian akhlak istri, anak menjadi buruk. Dan juga mohon maaf, ibadah jadi males. Makan kue cucur anget-anget, hancur banget. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yuk sama-sama kembali kepada Allah. Taubatan nasuha. Tubu ilallah taubatan nasuha. Penyesalan. Ketika sudah hadir penyesalan, maka prinsip hidupnya kita pegang. Yuk kita ikut jalan Allah, jauhi yang namanya dilarang Allah. Kemudian mulai silaturahim, ikut ta'lim, lingkungan yang baik. Sehingga terpatri dalam diri, sama-sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Insya Allah. Ikan lohan punya Pak Barka, mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini dia nih ya, pelajaran juga buat istri ya. Kalau misalnya dikasih hadiah sama suami, jangan main tangkep-tangkep aja. Tanya dulu, bang nih halal kan nih bang, gitu ya kan. Paling nggak ada perkataan komunikasi antara suami dengan istri. Jadi kalau suaminya ngasih dari sesuatu yang haram, dia akan bilang, aduh neng jadi nggak enak ngomongnya gimana nih ya kan gitu ya. Ini paling nggak ada pertanyaan lah komunikasi antara suami dengan istri. Jangan diam-diam aja. Nah tapi nih ya bicara masalah tentang di luar dari itu semua. Sekarang bicara masalah tentang di zaman yang lagi begini nih, lagi ada pandemi, ya kan, pemasukan kurang, pengeluaran sama, bahkan dengan orang-orang banyak di rumah itu, pengeluaran bahkan bisa lebih banyak daripada biasanya. Nah pertanyaannya kadang-kadang nggak semua istri itu bisa mengerti. Nggak bisa mengerti apa yang terjadi saat ini. Pokoknya saya nggak mau tahu bang. Pokoknya walaupun kondisi begini uang belanja harus tetap kalau bisa dilebihin. Karena sekarang kebutuhan makin banyak. Nah sekarang bagaimana cara menghadapi istri yang tidak mau mengerti keadaan ekonomi yang lagi susah dari suaminya dan terlalu banyak menuntut. Kita minta penjelasan dari guru kita Habib Usman. Mohon izin. Bib silakan tafadhol Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti wa ansari wa sahari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat
Sehingga kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita Amin. dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cara menghadapi istri yang tidak mengerti, yang tidak paham keadaan suami dan istri tersebut banyak menuntut. Yang pertama, dekatkan istri kita dengan orang-orang yang dapat memberikan nasihat kepadanya dengan didikan agama. Biasanya suami kalau ngasih tahu istri susah. Apalagi suami yang gak dihargain. Apalagi istrinya yang istri yang kurang ajar. Sehingga apa? Sulit bagi seorang suami untuk memberitahu terhadap istrinya. Oleh karena itu suami pintar-pintar dikit. Dekatkan dia dengan orang-orang yang soleha. Yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil mereka, datangkan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan kalimat-kalimat yang baik sehingga bisa menyentuh hati istri kita. Tersentuh hati istri kita, insya Allah besok ada perubahan sedikit demi sedikit. Jangan berharap perubahan banyak. 1% juga alhamdulillah. 2% lebih alhamdulillah lagi. Bahkan perubahan yang drastis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dekatkan mereka dengan orang atau manusia yang dekat kepada Allah sehingga menjadikan hati dan jiwanya terbuka. Yang kedua, hadirkan mereka atau istri kita ke dalam tempat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib. Siapapun mereka, mau laki-laki ataupun perempuan. Sehingga apa? Tersiram dirinya, jiwanya, nuraninya, hatinya, pikirannya untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Ibarat handphone. Kita punya handphone kalau nggak di-charge nggak akan bisa untuk digunakan. Sama, hati kalau nggak di-charge untuk mengingat kepada Allah, sulit akan membentukkan dirinya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan sehingga hati yang baik akan melahirkan pemikiran yang baik, niscaya perbuatan yang baik, lidahnya baik. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab bahwasanya la yanzurullah ila amra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Jelas bahwasanya Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang di dalam hadis dalam kitab bahwasanya wanita tersebut ketika dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada suaminya dan dia selalu senantiasa menuntut, terus menuntut, meminta, bahkan dia tidak pandang tadi itu mau halal, mau haram dia nggak ngerti. Ini adalah wanita yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Karena apa? Wanita yang baik, wanita yang salehah akan nanya, "Bang, Akang, Beb, sayang," ya kan? Ini hartanya halal atau enggak? Kalau harta halal, insya Allah anak kita akan menjadikan anak yang mempunyai keberkahan. Masya Kalau Allah. enggak halal, enggak berkah hidupnya. Benar. Sehingga apa? Sulit ilmu agama masuk ke dalam diri dan jiwanya. Benar. Jadi sebenarnya tetap yang salah suaminya juga. Kenapa Betul. nggak dididik istrinya dengan Betul. agama, ya kan? Betul. Jadi nggak ngerti nih Gitu. masalahnya begini, kan gitu. Yang terakhir doain. Doain. Istri kayak gitu. Biar apa? Biar Allah Subhanahu wa taala menyentuh hatinya. Masya Doa Allah. silahul mukmin, senjatanya kita. Benar banget. Allah yang maha membolak-balikan hati. Betul. Nah sekarang nih buat Ustadz Syam dan juga Habib nih ya. Apa itu? Saya mau nanya nih, ada pertanyaan dari jamaah. Gimana kalau misalnya suami ini nggak perhatian sama istrinya ya. Bisa jadi penyebab kecelakaan dalam rumah tangga nggak kira-kira nih. Coba Habib dulu dijawab deh. Habib gimana Habib? Sasam dulu deh. Ustadz Syam dulu gimana yo? Lana menikuan na niro, Wah, narekong ka, ku ingat guruku Ustaz Maulana tuh. Kalau Ustaz Maulana menjelaskan seperti ini. Jadi mako niro, narekong ka tahu misalnya diarengi pacoba por Allah Subhanahu wa Lima taala. teka lambil gotil bugis. Anal afham. Ini pada ngomong apa sih ini? Ano ente bener. kagak ngerti. Ane kagak ngerti. Dua-duanya dia ngomong kayak begini. Ya udah gini deh, ini kayak acara debat jadinya nih ya kan. Satu bahasa Bugis, satu bahasa Arab. Pokoknya tentang tema kita hari ini. Kunaon maneh teh nyari. Ya tuh, bahasa Sunda lagi tambah ini. Iya mah. Iya mah, bingung kan? Ya udah deh gini aja. Kalau udah waktunya nggak cukup bilang aja. Nanti kita jelasinnya yang berikut ini Siap, aja siap, nanti ya. siap, Ya ya buat udah. jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.